إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله فقد فاز المتقون. عباد الله إخوة الإيمان, saudara-saudaraku seiman dan seaqidah, hadirin sidang Jumat hafizakumullah. Dari mimbar yang mulia ini tidak bosan-bosannya khatib mengingatkan dan mengajak kepada diri khatib dan jamaah sekalian untuk terus-menerus berupaya meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan iman dan takwa yang hendaknya terus-menerus kita jaga dan kita upayakan sampai akhirnya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersebut. Tidak lupa di saat yang berbahagia ini, marilah kembali kita perbaharui komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Komitmen selaku hambanya, komitmen selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, komitmen selaku seorang muslim, komitmen yang seharusnya menemani setiap langkah dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Ibadallah, ikhwatal iman, hadirin sidang Jumat hafizakumullah. Sebagai orang yang beriman, tentu saja kita meyakini bahwa kehidupan tidak hanya kita lalui di atas muka bumi, tetapi ada kehidupan berikutnya, kehidupan yang isinya adalah hisab atau perhitungan Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Tidak ada lagi amal yang dilakukan, kehidupan di mana kita akan mempertanggungjawabkan semua yang telah kita lakukan di atas muka bumi ini, termasuk juga semua sengketa yang ada di dalam kehidupan yang pertama, yakni kehidupan duniawi, akan Allah Subhanahu tabaraka wa taala selesaikan di kehidupan yang berikutnya, yaitu di akhirat Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Sehingga apabila ada kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada hamba yang lain dan kezaliman tersebut belum selesai di atas muka bumi ini, maka akan dilanjutkan di akhirat Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Allah mengingatkan kita dalam surah Az-Zumar, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun." Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka pula akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhanmu Allah Subhanahu tabaraka wa taala.
Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini meskipun teksnya menyebutkan tentang sengketa antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir yang mereka nanti akan berdebat di hadapan Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala, namun konteksnya bisa dibawa pada semua orang yang berselisih ketika di dunia. Semua akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Artinya saudaraku, semua bentuk sengketa, perselisihan, ketidakadilan atau bahkan ketidaknyamanan, semuanya akan ditegakkan keadilannya di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan Rabbul Izzati wal Jalal. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, disebutkan bahwa Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ay Rasulullah, ayukarriru alaina ma kana bainana fid dunya ma'a khawasidh dhunub?" Wahai Rasulullah, apakah sengketa yang terjadi di antara kita pada hari kiamat nanti akan diulang, di samping juga mempertanggungjawabkan dosa dari diri kita masing-masing? Maka perhatikan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Na'am, la yukarriranna alaikum hatta yuaddi kulli dhi haqqin haqqah." Ya, kata beliau, akan diulangi hingga setiap orang yang memiliki hak akan memperoleh haknya masing-masing. Kemudian Zubair bin Awwam radhiyallahu ta'ala anhu berkomentar seraya berkata, "Wallahi innal amra la syadid." Demi Allah, jika seperti itu tentu urusannya akan sangat berat. Na'am ikhwatal iman, kita bisa bayangkan tatkala seseorang memiliki sengketa di dunia ini dengan orang lain, emosi akan terkuras, dada akan terasa sesak, pikiran dan energi juga habis, membuat seseorang tidak lagi nyaman dan akhirnya merasa lelah. Kemudian kondisi seperti ini diulang lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kematian nanti. Keresahan dan kelelahan batin akan diulang lagi di hari kiamatnya Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Karena itu saudaraku hafizakumullah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah memberikan sebuah nasihat. Kata beliau, "Bi'saz zad ilal ma'ad al-udwanu 'alal ibad." Seburuk-buruk bekal yang dibawa seseorang menuju akhirat adalah sengketa yang terjadi antar sesama manusia. Mengapa demikian ikhwatal iman hafizakumullah? Karena tentu saja semakin banyak seseorang berselisih dengan orang lain, bersengketa terhadap suatu urusan, maka dia semakin berpotensi melakukan kezaliman. Yang kezaliman ini akan dia bawa menuju pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak. Dan Imam Asy-Syafi'i mengingatkan kita seperti ini, tentu saja agar kita sadar ada kehidupan berikutnya setelah kehidupan di dunia ini. Bisa jadi mungkin kita menang dalam sengketa di dunia karena tidak ada yang berani mengganggu atau menyentuh kita di atas muka bumi ini. Tetapi ingat saudaraku hafizakumullah, tidak ada yang hilang di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hak akan dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Kaum muslimin hafizakumullah, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, telah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dua orang yang memiliki hubungan keluarga, masing-masing menyampaikan alasannya kepada Rasulullah terkait dengan persengketaan perebutan harta warisan yang ditinggalkan. Orang pertamanya menyampaikan alasannya, kemudian diikuti oleh orang yang kedua menyampaikan alasannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah keduanya selesai menyampaikan argumen masing-masing, lalu kemudian meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memutuskan siapakah di antara keduanya yang lebih berhak terhadap harta tersebut. Maka sebelum memberikan keputusan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kalimat pengantar yang menakutkan bagi keduanya yang mendengar. Seraya bersabda, "Innama ana basharun wa innakum takhtasimuna ilai wa la'alla ba'dakum an yakuna alhan bihujjatihi min ba'd fa akhdi ala nahwi ma asma' faman qadaitu lahu min haqqi akhihi shay'an fala ya'khudhu fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar."
Sesungguhnya kata Rasulullah, aku hanyalah manusia biasa dan kalian mengadukan sengketa kepadaku. Bisa jadi sebagian di antara kalian lebih pandai berbicara, mengajukan argumennya daripada yang lainnya, sehingga aku putuskan seperti yang aku dengar. Maka barang siapa yang kuputuskan menang dengan mengambil hak saudaranya, janganlah dia mengambilnya, sebab itu akan aku berikan potongan api neraka untuknya. Wal'iyadu billah. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan mukaddimah ini, dua orang yang tadi mengadukan permasalahannya menangis dengan terisak-isak. Kemudian salah satunya mengatakan, "Ya Rasulullah, biarlah harta itu untuk saudaraku saja." Yang satunya lagi pun berucap, "Ya Rasulullah, warisan ini untuk saudaraku saja ya Rasulullah, jangan biarkan dia untukku." Subhanallah, ikhwatul iman. Nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah mengubah mereka semua. Yang awalnya rebutan harta, rebutan warisan, kemudian mereka menjadi orang yang saling menolak harta tersebut, lebih memilih untuk berhati-hati, tidak mau mengambil hak orang lain. Mereka kemudian lebih memilih untuk memberikan harta tersebut kepada yang lainnya. Berhati-hati kalau harta yang mereka ambil mengandung unsur kezaliman di hadapan Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin hafizakumullah, para ulama menjelaskan bahwa ketika seseorang berusaha menjadi orang yang baik, maka di antara hal yang seharusnya dia perhatikan adalah meninggalkan kezaliman seutuhnya. Jangan sampai ketika kita meninggal ada hak-hak orang lain yang belum terselesaikan. Lalu bagaimana caranya ikhwatul iman? Tentu saja adalah dengan segera kita tunaikan hak-hak orang lain ketika kita masih dalam keadaan hidup. Bentuk kezaliman apapun kita hilangkan, kita berikan apa yang telah kita ambil, kita langgar kepada orang yang berhak menerimanya, baik dalam masalah harta, kehormatan orang lain, atau dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Segera kita selesaikan ikhwatul iman, tentu saja dengan cara meminta maaf atau mengembalikan hak yang kita ambil secara zalim. Di akhirat nanti saudaraku hafizakumullah, dinar, dirham, dolar, rupiah atau mata uang apapun tidak akan pernah bisa menjadikan alat untuk membayar apa yang telah kita ambil. Semuanya akan diselesaikan dengan dosa ataupun pahala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala agar kiranya Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa sadar akan akhirat Allah Subhanahu tabaraka wa taala, mementingkan kehidupan akhirat kita dalam semua muamalah yang kita lakukan, sehingga kita bisa lebih berhati-hati dan memiliki sifat wara' tatkala kita mengupayakan harta yang halal insyaallah taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد المنان صاحب الفضل والإحسان. أحمده تعالى حمدا يفوق العد والحسبان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد من أطاعه بفسيح الجنان، وتوعد من عصاه بالحميم الآن. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفوة بني الإنسان، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أهل العلم والإيمان. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وأنت يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا وفي تركيا وفي كل مكان وفي كل الزمان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم من عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وإيمان وأمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقم الصلاة.